Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di rumah bersama keluarga Jemaat Tuhan GKI Siloam Tarakan. Terpujilah nama Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pada pagi hari ini, di mana boleh kita lewati 2 minggu bersama-sama di ibadah bulan misi. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberi kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan-Nya, karena Dia telah memberkati kita hari lepas hari. Kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai dengan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah. Kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, di saat pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami sudah melewati 2 minggu bersama-sama di ibadah online ini ya Tuhan, di bulan misi ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya ulangi lagi pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia dan bertemu dengan saudara seiman. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Yang dapat
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, tema besar kita di bulan misi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan subtema kita, berjaga-jaga menanti kedatangannya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kami, Tuhan, siapkan kami untuk mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ke-13. Saya akan bacakan untuk kita Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke-13. Perikop di atas, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak
datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dari perikop ini kita mengambil tema berjaga-jaga menanti kedatangannya. Matius 25 ayat 1-13. Saya akan menceritakan sebuah kisah raja yang sangat bijaksana yang memimpin negerinya. Dan pada masa tuanya, sebelum anaknya menggantikan dia ingin belusukan melihat rakyatnya yang sudah mendukung pekerjaannya. Lalu dikeluarkan perintah bahwa raja akan belusukan ke tempat rakyat, dan mereka semua antusias dan sangat senang. Mereka bersih-bersih rumah, siapa tahu raja datang ke rumah mereka. Dan setelah mereka bersiap-siap selama seminggu, raja tidak kunjung-kunjung juga datang. 2 minggu, bahkan sebulan, raja tidak juga mengunjungi mereka. Dan mereka disibukkan dengan seorang pengemis tua yang keluar masuk rumah mereka meminta makanan, dan mereka sedang mengusir dia. Dan mereka sangat terganggu dengan pengemis tua itu. Lalu setelah 3 bulan pun raja tidak kunjung datang. Dan mereka semua sangat kecewa bahwa raja tidak mengunjungi mereka sesuai dengan yang telah dia katakan. Tetapi dari pihak kerajaan mengirim surat bahwa raja telah belusukan dan melawat umatnya atau rakyatnya. Dan dia datang dalam bentuk seorang pengemis. Lalu mereka sangat menyesal. Dan mereka tidak tahu bahwa raja yang bijaksana itu menyamar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, itulah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus Sang Raja yang diceritakan para nabi dan raja-raja dalam Alkitab akan datang di Bethlehem, di tanah Yudea. Tetapi dia datang dalam bentuk kesederhanaan, seorang bayi yang menjadi manusia dan luput dari pandangan para ahli kitab Taurat, bahkan para imam waktu itu, raja-raja Israel. Dan dia menyatakan dirinya dengan para gembala. Bapak, Ibu, Saudara, kedatangannya yang kedua kali, jangan sampai kita terluput, tidak siap, dan kita tidak masuk ke tempat yang telah dia siapkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dari perikop yang sudah kita baca, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kedatangannya sebagai mempelai laki-laki dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, dalam perumpamaan ini ada 5 kesamaan yang kita lihat dari gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang pertama, mereka sama-sama menanti sang mempelai itu. Dan yang kedua, mereka sama-sama pergi menyongsong sang mempelai. Dan yang ketiga, kesamaan mereka adalah mereka sama-sama membawa pelita atau lampu mereka. Dan yang keempat, mereka sama-sama menyalakan pelita mereka. Dan yang kelima, mereka sama-sama tertidur. Jadi dari kelima kesamaan ini, ada satu perbedaan yang sangat fatal, bahwa gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak dalam buli-buli mereka sebagai persiapan atau persediaan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa mereka berjaga-jaga menanti kedatangan sang mempelai laki-laki itu. Sedangkan gadis yang bodoh, mereka tidak membawa persediaan buat mereka menanti sang mempelai.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kita adalah, apa pelajaran dari perumpamaan ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kekristenan kita? Yang pertama, gadis-gadis bijaksana percaya mempelai laki-laki akan datang, walaupun untuk itu mereka harus menanti dalam waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang orang mengatakan bahwa sudah 2000 tahun Tuhan tidak datang-datang. Tetapi apakah Tuhan itu berdusta? Seperti raja yang menyamar sebagai seorang pengemis itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ada kesempatan yang Tuhan berikan buat manusia supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana mempersiapkan dirinya supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangan sang mempelai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita supaya kita siap waktu Yesus datang? Yang pertama, kita harus hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya, sama seperti dia yang adalah suci. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai suami istri, sebagai anak muda, sebagai orang tua, mari kita jaga hidup kita supaya waktu Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercela di hadapannya. Dan yang kedua, apa yang harus kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan? Beritakan Injil. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, dalam kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, ada andil Bapak Ibu Saudara dalam mempercepat kedatangan sang raja itu. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi dalam berita Injil kadang orang mengatakan tidak keharusan. Itu kan sebuah ajakan atau himbauan. Tetapi dalam kalimat Yesus katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kata pergi di situ mengatakan bahwa sesuatu yang harus dipaksakan kepada semua pengikutnya, kewajiban semua pengikutnya untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan supaya tidak menyesal waktu Tuhan Yesus datang? Kita harus berinvestasi. Apa yang harus kita investasikan Bapak Ibu Saudara? Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan katakan apa? Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, investasi kita dalam dunia bisnis, dalam dunia asuransi, bahwa investasi bukan untuk waktu yang sekarang, tetapi untuk waktu yang akan datang. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Demikian juga dalam kita sebagai pengikut Tuhan, ada investasi yang harus kita lakukan. Yaitu bukan di dunia ini, tetapi di surga. Jadi pelajaran yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang kita dapat ambil dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana, bahwa mereka berjaga-jaga dan siap dan akan masuk menikmati acara pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 7 sampai 10. Dan yang pertama, pastikan saya dan Anda akan masuk dan kebagian tempat dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, pastikan saya dan Anda dikenal oleh sang mempelai laki-laki itu. Bahwa kita pun harus dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan menutup pintu surga dan mengatakan dia tidak mengenal kita. Padahal kita adalah orang-orang yang terus mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, pastikan semua suku-suku bangsa memperoleh bagian tempat
dalam kerajaan-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana bahwa mereka siap dan akan masuk menikmati perjamuan dengan anak domba. Sebagai penutup, saya akan membacakan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan datang dengan segala kemuliaannya bersama dengan para malaikatnya, dan semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seperti domba dan kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." "Tuhan," kata orang-orang benar ini, "kapan kami melakukan itu semua untukmu?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu mengidentikan dirinya dengan orang-orang hina. Jadi jangan sampai pada penghakiman terakhir Tuhan tidak mengenal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya gereja Tuhan memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita siapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang singkat. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami untuk mempersiapkan diri kami, untuk mempersiapkan orang lain dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang menerangi langkah hidup kita. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan diiringi lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, "Kewajibanmu yang mulia." Wajibmu sesudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, pacarilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Pendeta Suryati Udau. Saya persilakan. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nama-nama dari jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan.
yang berulang tahun kelahiran Bapak Pendeta Yance Februan, Kenesa Revela, Joanli Agung, Miming Yoto, Agustina FK, Elizabeth Ukam, Suryanto Tegawang, Wendy Ajang, Kedrik Graceo Hayden, Astika, Agus Berias, Molanda Agusta, Joan Gilbert, Aristian Agung, Agustina Laing, Kristianto Pangija, Dwi Kristianti, Sunarko, Eka Agustia, Fiona Agatha Mahardika, dan Ibu Elizabeth Pangeran. Dan yang berulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Joneson dan Ibu Maria Rizkila Mambo, Bapak Bastian Jaha dan Ibu Deborah Duka, Bapak Sunarto dan Ibu Dwi Kristianti. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Allah yang senantiasa menunjukkan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan ini. Kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Yang kepadamu Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, bersyukur kepadamu karena Engkau telah menambahkan usia setahun lagi bagi beberapa anggota jemaat yang boleh berulang tahun sepekan yang lalu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu bagi mereka. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas tuntunan-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau telah memberkati dan memelihara mereka di masa lalu, pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan akan terus memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang senantiasa akan menolong mereka, memampukan mereka untuk menjalani kehidupan di hari-hari akan datang, untuk menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selalu mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan, Engkau senantiasa menjadikannya berhasil. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun pernikahan. Mereka boleh bertahan sampai hari ini semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Kesempatan bagi mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan pernikahan mereka. Biarlah semakin hari semakin mereka dapat mengasihi satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Kehidupan di dalam rumah tangga memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk seisi rumah, bahkan bagi orang-orang di sekitar. Sekiranya Engkau mengizinkan mereka diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk berdiri teguh, untuk tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Billy Joni, Elpina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Iden Usad, Benedit Besritinus, Ibu Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismunaji, Yoli Sutopo, dan Ibu Minaria. Pada kesempatan ini hamba datang kepadamu, Allah sumber kehidupan, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Hamba mempertaruhkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Jika Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Menolong mereka agar tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Menolong mereka agar mereka tetap
teguh di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Berdoa obat-obat yang mereka makan sebagai bagian dari pemulihan mereka, kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Bahkan keluarga yang senantiasa setia mendampingi, merawat, menolong mereka, agar mereka pun boleh menunjukkan kasih yang tulus di dalam mendampingi saudara-saudara, orang-orang kekasih yang Tuhan terus percayakan untuk dirawat. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk lembaga gereja. Kami berdoa untuk badan pengurus GKI yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa untuk badan pengurus wilayah yang ada di Tanjung Selor, badan pengurus daerah Tata Tindun yang ada di Tarakan, dan badan pengurus jemaat Siloam Tarakan ini. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah akan memberkati hamba-hambamu di dalam pelayanan. Engkau memberikan mereka hikmat dan kuasa dalam pelayanan. Engkau memampukan mereka untuk melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap kepercayaan yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu di dalam pelayanan ini, Engkaulah yang akan memampukan. Engkaulah yang akan menolong mereka untuk melakukannya dengan hati yang tulus, memberi kerjasama yang baik, sehingga semua pelayanan berjalan baik. Pelebaran pekerjaan Tuhan terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kehidupan kami semua ada di dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Biarlah semuanya berkenan di hati-Mu. Persembahan yang kami boleh berikan dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Dia mengerti dan Dia peduli terhadap hidup kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
Wayan C. Februan, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah, sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah memberi diri di dalam pelayanan pada hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan, masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam seluruh aktivitas sepekan mendatang, tangan Tuhan yang berkuasa akan menjaga, memelihara, dan menopang setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Syukur. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.